Minasan, konnichiwa. Oke, ketemu lagi masih sama Kak Bias di video keempat untuk pertemuan pertama mata kuliah pengantar jurnalistik. Semoga gak bosan. Oke, di video keempat saya akan menjelaskan mengenai satu teori pers terakhir, yaitu tentang teori pers komunis. Teori pers komunis ini merupakan variasi dari teori pers otoriter. Kenapa disebut variasi? Bedanya apa? Nah, kita lihat apakah cuma karena dia itu digunakan di negara komunis maka menjadi teori pers komunis, padahal sebenarnya otoriter juga. Kita lihat ya. Jadi teori pers ini muncul karena yang namanya kebebasan pers yang diagung-agungkan di wilayah barat lah ya, di negara-negara seperti di Amerika Serikat, itu sangat ditolak oleh pada saat itu adalah Uni Soviet, karena menurut mereka yang namanya media di barat ya nggak bebas juga dari kepentingan ekonomi, nggak juga bebas dari namanya kapitalisme gitu. Nah, kalau akhirnya di negara-negara komunis mereka punya sistem pers sendiri, yaitu bahwa media itu tidak boleh memiliki motif profit. Nah, tapi pertanyaan berikutnya juga, kemudian mereka terlepas nggak sih dari kepentingan elit politiknya? Oke. Sekarang kita lihat. Nah, bedanya yang pertama nih, sebenarnya ya, saya langsung aja deh. Asumsinya media itu kan tidak boleh bertindak atas kepentingan politik dan dikendalikan oleh kaum pekerja. Ini asumsinya. Jadi media itu harus bekerja buat rakyat nih. Nah, beda sama asumsinya teori pers otoriter. Kalau otoriter kan media memang sangat dikuasai oleh pemerintah. Tapi kalau ini media harusnya bertindak atas kepentingan kaum pekerja atau atas kepentingan rakyat. Oke. Lalu media itu tidak boleh ada di dalam kendali swasta. Nah, ini bedanya lagi dengan otoriter. Kalau di negara-negara otoriter, media itu swasta boleh nggak sih punya media? Boleh. Yang penting kamu punya izin mendirikan media, ada izin siarnya atau ada izin terbitnya. Lalu kamu juga harus mengikuti apa yang diinginkan sama media. Mau punya acara sendiri silahkan, mau punya acara berita silahkan, memberitakan apapun boleh. Tapi ketika pemerintah bilang A, maka dia harus ngikutin A gitu. Beda dengan kalau di komunis. Kalau di komunis itu media itu tidak boleh berada dalam kendali swasta. Jadi media itu semuanya harus milik publik atau harus milik, ya sebenarnya milik pemerintah juga. Lalu media itu harus menjalankan fungsi positif untuk masyarakat. Jadi harus menjalankan fungsi sosialisasi, pendidikan, informasi, hingga mobilisasi massa. Intinya sebenarnya media itu digunakan juga sebagai propaganda untuk mencapai kehidupan yang komunis. Ya kan, kalian tahu kan ya kalau sistem pemerintahan yang komunis itu seperti apa. Nah, itu yang selalu harus digembar-gemborkan di dalam medianya. Nah, ada sensor nggak sih di dalam media yang sistem persnya itu adalah komunis? Ada. Yang mensensor siapa? Masyarakat, karena yang menjalankan media adalah masyarakatnya. Mereka punya hak untuk mensensor hal-hal yang memang istilahnya itu mempublikasikan sesuatu yang bertentangan dengan antisosial, yang bertentangan dengan nilai-nilai dari komunisme itu sendiri. Hujan, semoga tidak mengganggu suaranya ya. Oke, nah itu adalah asumsi mengenai teori pers komunis. Nah, kalian bolehlah cari tahu masih ada nggak sih negara-negara yang masih menggunakan sistem pers seperti ini. Yang pertama, kalian kalau mau cari tahu lihat dulu sistem kenegaranya seperti apa. Kalau sistem negaranya itu komunis, kemungkinan besar maka medianya itu akan menjalankan komunis. Walaupun mungkin sekarang misalnya di negara tersebut sudah modern, kemudian yang namanya media swasta itu boleh, tapi ya tetap harus menjadi corong propaganda dari pemerintahan komunis. Oke. Nah,
Itu adalah teori terakhir, teori keempat ya dari 4 teori pers. Tapi saya akan menambahkan 2 teori tambahan yang menjadi ya bisa dibilang sebagai satu pecahan atau variasi lagi. Tapi biasanya teori pers ini tidak digunakan secara luas di dalam satu wilayah atau satu negara, atau kayak misalnya kalau Eropa dan Amerika mungkin lebih banyak yang pakainya teori pers tanggung jawab sosial atau teori pers liberal. Kalau di Asia mungkin banyak kan ini. Nah, tapi kalau teori-teori ini biasanya mereka lebih kecil cakupan wilayahnya. Oke. Yang pertama ada yang namanya teori pers pembangunan. Teori pers pembangunan ini biasanya digunakan di negara-negara ketiga. Kan kalian tahu ya yang namanya di dunia itu kan ada pembagian, ada yang namanya negara berkembang, ada yang namanya ada yang namanya negara maju, negara berkembang, lalu masih ada yang namanya negara dunia ketiga, negara masih miskin, misalnya kayak gitu. Nah, teori pers pembangunan ini biasanya digunakan oleh negara-negara dunia ketiga, di mana mereka karena mungkin negaranya itu masih sangat-sangat struggling, apalagi dalam bidang ekonomi, mereka belum punya sistem komunikasi yang maju, mereka masih bergantung dengan teknologi dari negara-negara maju lainnya. Jadi pada akhirnya pers itu kemudian harus digunakan secara positif dalam pembangunan. Pers itu harus digunakan secara positif dalam memajukan kebudayaan nasional, untuk membangun otonomi dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya di negara-negara seperti ini pers itu mereka bekerja untuk mendukung perkembangan ekonomi, sosial, dan persatuan, stabilitas, integritas nasional. Jadi, gimana caranya pers itu harus membangun pemikiran di masyarakat bahwa kita harus maju sama-sama, bahwa negara kita harus berada dalam kondisi stabil, bahwa kita itu harus bisa otonomi, kita sama-sama mendukung pemerintah supaya negara kita menjadi negara yang berkembang. Oke. Itu teori pers yang pertama, teori pers pembangunan. Mostly mungkin banyak digunakan di negara-negara yang masih ya di dunia ketiga ya, seperti di Afrika misalnya, mungkin masih ada yang menggunakan teori pers seperti ini. Oke, teori pers yang terakhir tambahannya yaitu teori pers partisipan demokratik. Jadi teori ini justru sebenarnya lahir di dalam masyarakat liberal yang udah maju. Jadi ini merupakan reaksi atas komersialisasi dan juga monopolisasi media swasta. Karena media swasta itu udah banyak dimonopoli, sudah sangat komersil, maka muncul yang namanya pers partisipan demokratik. Nah, di dalam pers partisipan demokratik ini muncullah yang namanya media-media yang kecil, atau bahkan muncul yang namanya jurnalisme publik atau citizen journalism, grassroots journalism, atau public journalism, apapun itu ya, intinya jurnalisme publik, dimana yang memberitakan itu justru masyarakatnya sendiri. Jadi sangat menekankan keberagaman, lokalitas, kesederajatan, interaksi di masyarakat gitu ya. Siapapun bisa jadi wartawan, baik itu lewat blog, lewat forum, chat, mailing list, dan lain sebagainya. Nah, hal ini sebenarnya timbul dari orang tuh banyak yang tidak puas dengan pers yang makin elit di Amerika Serikat. Pers itu hanya mementingkan atau memberitakan hal-hal yang terkait dengan kalangan elit, dengan politik dan lain sebagainya. Tapi masyarakat kecil itu justru tidak diberitakan lagi. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya, menurut saya salah satu media yang menggunakan sistem pers seperti ini, dia menggunakan partisipan demokratik, itu adalah Nas Daily. Nanti kan Nas Daily itu kan adalah salah satu media yang saya minta kalian untuk ikutin setiap minggu. Nas itu sangat menekankan pada keberagaman, lokalitas. Dia tidak melihat apa sih yang lagi ngetren sekarang. Enggak semua konten-kontennya itu tentang apa yang lagi ngetren, tapi dia melihat yang patut diberitakan di wilayah lokal di sini tuh apa ya gitu. Lalu dia bisa mengumpulkan masyarakat untuk ketemu di dalam satu wilayah sebelum Covid ya, untuk bisa bersama-sama kita cari informasi bareng,
dia minta informasi dari masyarakat untuk kemudian di akhirnya datang, atau bahkan dia dibiayai juga dengan dana yang dimiliki oleh masyarakat, dana yang dia kan kalau nggak salah pakai Patreon pada saat itu. Jadi Patreon bukan ya, kalau nggak salah ya. Jadi pakai sistemnya subscription setiap bulan, orang-orang yang mengikuti itu bisa bayar ke NAS supaya dia bisa punya budget untuk memberitakan hal-hal positif lainnya. Nah, ini salah satu contoh yang dilakukan oleh salah satu orang. Nah, kemudian sekarang jadi media yang cukup besar, dia berlokasi di Singapura kan ya, yaitu NAS Daily. Ya, ini salah satu orang yang menggunakan sistem pers ini, partisipan demokratik. Ya udah, karena dia merasa bahwa sebenarnya banyak loh hal-hal kecil orang-orang hebat yang harusnya layak diberitakan, tapi kemudian tertutup dengan berita-berita yang sistemnya sangat terlalu mengidolakan orang-orang di politik, entertainment, dan lain sebagainya. Oke. Nah, dari tadi menutup penjelasan saya untuk pertemuan pertama ini di mata kuliah pengantar jurnalistik. Semoga kalian paham dengan teori-teori yang sudah saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh taruh di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk kalian supaya bisa subscribe atau di channel ini supaya kalian nggak ketinggalan kalau misalnya saya kasih video-video baru. Ada beberapa video yang nantinya tidak akan saya posting di dalam aplikasi belajar yang kalian gunakan, tapi saya langsung taruh di sini. Jadi supaya kalian tahu bahwa ada video baru, ada materi tambahan. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, sampai di sini dulu pertemuan pertama kita. Semoga kalian paham. Jangan bosan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanya. Kalau misalnya masih kurang jelas, tinggal diulang lagi videonya. Masih nggak paham juga, kalian bisa temukan saya di kampus, atau kalian bahkan bisa WA saya langsung. Oke, sampai ketemu di minggu kedua. Masih sama saya lagi nanti, Kak Bias. Dadah.